Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang keimanan kepada Allah, perspektif Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 dan Quran Surah Al-An'am ayat 12. Tentu kita telah mengetahui bersama bahwasannya al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Yang artinya yaitu iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya dengan arkan ataupun anggota badan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya iman kepada Allah yaitu meyakini sifat-sifat Allah, meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada seperti itu, dan mengucapkan dengan lisan seperti hanya asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian melakukan dengan arkan seperti hanya mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di sini saya akan fokus kepada Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 dan Al-An'am ayat 12. Yang pertama, Surah Al-Fatihah ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang akan saya paparkan tafsir Al-Fatihah ayat 1 per katanya. Ini saya ambil dari kitab Tafsir Al-Misbah. Yang pertama yaitu huruf ba. Huruf ba itu artinya dengan. Tapi di sini dapat kita artikan dengan kata memulai. Sehingga Bismillahi berarti saya memulai apa yang saya kerjakan dengan menyebut nama Allah. Nah, sedangkan dalam konteks ini kita sedang membaca Al-Quran. Berarti saya memulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah. Kemudian bi ini juga mengandung kekuasaan. Jadi dengan kekuasaan dan pertolongan Allah, kegiatan saya ini dapat berjalan hingga selesai. Seperti itu. Kemudian lafaz ismi. Ismi itu berasal dari kata as-sumu yang artinya tinggi dan as-simatu yang artinya tanda. Tentu timbul pertanyaan dalam benak kita, mengapa harus ada kata ismi, tidak langsung Allahi. Nah, di sini untuk mengagungkan lafaz Allah. Jadi sebelumnya ada isminya, yang berasal dari kata as-sumu yang artinya tinggi. Seperti itu. Kemudian lafaz Allah itu berakar dari kata al-uluhiyah, al-uluhah, al-ilahah, yang artinya sama, yaitu ibadah atau penyembahan. Sehingga lafaz Allah secara harfiah itu bermakna yang disembah. Lalu yang terakhir ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua lafaz ini memiliki dua akar kata. Yang pertama, Rahimun, yang artinya yaitu rahim ataupun peranakan. Yang kedua, Ar-Rahmatu, kasih sayang. Sekarang akan saya jelaskan mengapa akar katanya adalah Rahimun. Tentu ketika saya bilang Rahimun, yang ada di benak kita semua adalah antara ibu dan anak. Rahim berarti antara ibu dan anak. Kita lihat bahwasanya kasih sayang seorang ibu kepada anak itu tidak terhingga, tidak terbatas. Nah, itu juga pada Allah, kasih sayang ataupun rahmatnya Allah kepada makhluknya itu sangat besar sekali. Tapi tentu harus kita garis bawahi bahwasanya sifat Allah dan sifat manusia itu berbeda. Ini hanya sebuah persamaan ataupun perumpamaan seperti itu. Nah, yang kedua adalah ar-rahmatu, kasih sayang. Jadi ketika akar katanya adalah ar-rahmatu, di sini dapat kita artikan ar-rahmanu artinya rahmat Allah yang secara umum diberikan kepada seluruh makhluk, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Kemudian ar-rahimu, rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Setelah kita mengetahui tafsir ayat Al-Fatihah ayat 1, tentu kita harus mengetahui makna yang ada dalam surat ataupun ayat tersebut. Yang pertama, dalam Al-Fatihah ayat 1 itu mengandung makna kekuasaan Allah. Seperti tadi, Bismillahi, dalam lafaz bi itu mengandung makna kekuasaan. Dengan kekuasaan dan pertolongan Allah, semoga apa yang saya lakukan bermanfaat. Seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa memang manusia adalah makhluk yang butuh
makhluk yang lemah dan sangat butuh atas pertolongan Allah. Yang kedua, mengandung sifat Allah yang mulia, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti firman Allah pada ayat lain, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, walillahil asma'ul husna fad'auhu biha. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu termasuk dalam asma'ul husna. Jadi fad'auhu biha. Maka memintalah ataupun berdoalah kepada Allah dengan menggunakan sifat-sifat Allah tersebut. Yang ketiga, Al-Fatihah ayat 1 ini merupakan ayat pembuka dalam segala hal, baik itu dalam membaca Al-Quran ataupun dalam keseharian kita. Karena hadis Nabi mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ay naqisun fil barakah. Jadi, setiap perkara apapun yang baik tapi tidak diawali dengan membaca bismillah, maka barokahnya akan kurang. Dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Fatihah itu maknanya sangat bagus sekali dan merupakan salah satu kunci dalam kesuksesan ataupun keberhasilan setiap apa yang kita lakukan. Kemudian tafsir yang kedua yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 12 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kulli mamma fis samawati wal ardi kullillah kataba ala nafsihir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Artinya dapat kita baca bersama-sama yang tertera pada layar seperti itu. Nah, tentu ketika kita mengatakan tentang keimanan kepada Allah, fokusnya kita pada lafaz kulli mamma fis samawati wal ardi kullillah. Milik siapakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Langsung dijawab kullillah. Katakanlah ini semua adalah kepunyaan Allah. Nah, jadi makna yang terkandung dalam surah Al-An'am ayat 12 yang pertama yaitu keesaan Allah. Tidak ada makhluk, tidak ada sesuatu yang lain selain Allah yang memiliki alam seisinya ini. Yang kedua, setelah kita mengetahui bahwasanya pemilik tunggal alam ini adalah Allah, tentu kewajiban kita yaitu tunduk dan taat kepada Allah, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu perintah untuk menebar kasih sayang, seperti halnya pada lafaz kataba ala nafsihir rahmah. Itu. Jadi ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengasihi sesama orang, sesama manusia, maka akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu perintah untuk bertaubat. Seperti halnya pada lafaz la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi pada hari kiamat, Allah itu akan mengumpulkan mereka-mereka yang tidak beriman. Jadi sebelum datangnya hari kiamat tersebut, Allah menyuruh kita untuk bertaubat. Makna yang terkandung dalam lafaz tersebut itu sebelumnya ketika masa hidup kita itu disuruh untuk bertaubat, sebelum pada akhirnya pada hari kiamat kita akan menyesal dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak beriman. Dari pemaparan penafsiran kedua ayat di atas, dapat kita petik bersama nilai keimanan kepada Allah, perspektif Al-Fatihah ayat 1 dan Al-An'am ayat 12. Bahwasanya beriman kepada Allah itu dapat kita lakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, menyadari bahwa manusia adalah makhluk lemah dan butuh kepada Allah. Sesuai pada lafaz Bismillahi. Tadi bahwasanya dijelaskan dengan kekuasaan dan pertolongan Allah, semoga apa yang saya lakukan ini terlaksana. Semoga apa yang saya lakukan ini berjalan dengan lancar. Jadi kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah. Yang kedua yaitu mengawali setiap perbuatan dengan menyebut nama Allah. Seperti hadis tadi, kullu amrin dzibalin la yubta'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ay naqisun fil barakah. Jadi ketika kita mengawali sesuatu tanpa menyebut bismillah, itu barokahnya akan kurang. Dan yang ketiga yaitu menghayati kekuatan dan kekuasaan Allah. Seperti pada lafaz kulli mamma fis samawati wal ardi kullillahi. Semuanya itu adalah milik Allah. Bahwasanya dunia seisinya itu adalah
hanyalah milik Allah. Dan yang keempat yaitu meyakini sifat kasih sayang Allah kepada makhluk dengan saling mengasihi sesama manusia. Dan yang terakhir, segera bertaubat ketika melakukan kesalahan. Sebelum pada akhirnya kita semua itu menyesal, di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya menyadari bahwa ini semua masih kurang dari kata sempurna, sehingga saya mohon kritik dan sarannya dari teman-teman semua, ataupun pertanyaan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.